Untuk mundur kembali sulit, ya. Oke, saya akan cari di Google, di apa? Di drive saya dulu, ya. Oke, sekarang saya kirimkan ke share baik yang hari Kamis maupun yang hari Jumat. Send a copy baik hari Kamis maupun hari Jumat. Baik hari Kamis maupun hari Jumat. Tuesday at noon yang Kamis. Terus yang hari Jumat, Friday-nya mana? Sebentar. Friday-nya kok enggak Friday. Friday at noon. Oke, sekarang saya kirimkan. Sudah? Sudah ada di Sudah ya? Baik. Sekarang saya akan terangkan. Ya, akan saya terangkan. Saya akan oke, play dulu, kemudian akan saya share. Tapi sebelumnya, dulu ya, kita buka dulu ya. Baik, saudara semua, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa syukurillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik. Mari kita buka dulu dengan berdoa pertemuan kita. Ya, cukup. Saya akan share PowerPoint-nya itu. Ini presentasi saya lama tahun 2010 di seminar di simposium internasional di Chiang Mai, Thailand. Ya. Tapi karena ini kumpulan dari yang menurut saya the best dari caption itu, maka saya selalu pakai gitu ya. Baik, ini saudara, tolong direkam baik-baik ya. Ini grand metoda. Ya. Tidak ada metode di dunia ini yang lebih unggul daripada ini, yang namanya hermeneutika, karena ini metode yang sangat universal dan metode yang sangat mendasar. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, ini namanya yang mewadahi semua metode. Bahkan semua teknik, semua cara, semua pendekatan ini diwadahi di sini. Yang namanya hermeneutik. Ya. Ini hermeneutik itu dari dewa Hermen, dari zaman Yunani kuno dulu 2000 tahun sebelum Masehi, ya, sudah ada dewa di sana, belum ada agama. Ya. Hermeneutik itu dewa yang diyakini dapat mendengarkan bisikan dan dapat menerjemahkan bisikan daripada Tuhan. Ini sudah saya terangkan ya.
Sudah saya terangkan tuh ini? Dulu saat filsafat, Prof. Sepertinya sudah. Ya, kalau di etno ini sudah belum? Belum, Prof. Nah, Belum, Prof. karena ada Mas David ini, ya, ada Mas David yang belum pernah ikut kuliah saya. Jadi sekali lagi ini apa? Karena ini apa? Metode yang paling mendasar yaitu kalau diterjemahkan jadi to translate and to be translated. Ya. Nah, ini kalau dipotong di tengah spiralnya ini jadi lingkaran. Lingkaran itu kalau dalam pendidikan jadi interaksi belajar mengajar, interaksi antara guru dan siswa. Nah, jadi diperolehnya secara reduksi itu apa, abstraksi, diperas begitu, kemudian ke dalam matematika, maka dunia yang tersisa itu hanya dua unsur, yaitu unsur siklik melingkar dan unsur linear, kan begitu. Melingkar karena siklik, karena apa, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan hari Jumat, berjumpa lagi tahun depan dengan bulan Maret, demikian seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dunia itu siklik. Kemudian setiap besok kita akan ada besok pagi, besok siang, terulang-ulang, itu siklik. Linear itu artinya apa? Kegiatan sekarang ini yang sudah kita lakukan tidak bisa diulang, ya, kecuali direkam pakai video. Jadi kegiatan ini nggak bisa diulang kembali, diputar mundur itu nggak bisa. Itu artinya linear. Nah, lingkaran ini kalau supaya memperoleh apa, spiral, maka lingkaran ini ditarik keluar, seret pakai garis linear, jadilah spiral. Nah, maka diperoleh spiral kehidupan. Ya, ada 3 macam spiral. Spiral yang mengembang, besar di atas, spiral yang mengecil, kecil di atas, dan spiral yang reguler begitu, yang horizontal. Ini menggambarkan kehidupan manusia. Bahwa kehidupan manusia itu selain dia bertambah-tambah, berkembang, tapi dia juga harus fokus, ya. Nggak ada manusia bisa hidup kalau dia tidak fokus. Kalau manusia tidak bisa fokus, berarti gila dia. Sadar maupun tidak sadar, mau atau tidak mau, maka seseorang itu akan selalu bertambah. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam waktu. Kalau di berjalan dalam waktu, maka dia berjalan di dalam ruang. Selalu bertambah. Bertambah pikiran, bertambah ingatan, bertambah kenalan, bertambah pengetahuan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang reguler ini artinya ketetapan atau kepastian. Hidup itu perlu kepastian. Ya. Bahwa keteraturan, ya, setiap hari Jumat sore kita ketemu, itu suatu keteraturan. Maka bisa dipegang, karena bisa dipegang maka kita bisa berkumpul. Nah, ini metode apapun. Ini metode mau menikah ini, ya, cewek dan cowok ya begitu. Ya, maka laki-laki perempuan dia berinteraksi, ya, bergaul terus sepanjang tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, setelah paham betul 5 tahun dia bergaul, kemudian menikah dah. Ya. Bisa begitu. Tidak hanya manusia, binatang juga begitu. Dia mengeksplor buah-buahan di hutan. Lama-lama mengetahui ini buah yang bisa dimakan, buah yang beracun, dan seterusnya. Kan seperti itu. Siswa belajar juga begitu, mestinya, ya, harusnya begitu. Ya. Siswa belajar itu ya dengan metode yang ini namanya construct, to construct, ya. Membangun ya seperti ini. Membangun keluarga, suami istri juga begitu, ya. Suami istri itu berinteraksi sampai punya anak, sampai punya cucu, demikian seterusnya. Begitu kan? Di dalam tubuhmu juga berinteraksi antara darah dan oksigen, gitu.
demikian seterusnya. Tanaman juga berinteraksi fotosintesis, demikian seterusnya. Jadi semua metode apapun itu terangkum di sini. Yang ini saya katakan sebagai sunatullah kodrat daripada Tuhan. Maka sebaik-baik metode kalau dia bisa mendekat dengan karakter daripada ciptaan Tuhan. Itu ya. Ini landasannya kenapa etnomatematika itu cocok. Karena etnomatematika itu semangatnya inovatif, berorientasi kepada siswa, berlandaskan pada siswa oriented. Terus dengan demikian cocok dengan paradigma konstruktivisme, membangun pengetahuan, membangun ilmu, dan menemukan rumus. Menemukan itu membangun, ya, membangun itu menemukan, ya, itu construct. Maka fungsi daripada guru itu sebetulnya yang benar itu ya guru itu berinteraksi. Ini guru, ini siswa, ini Pak Marsigit, ini Anda, kan begitu. Terus begitu. Yang benar itu begitu. Maka model pembelajaran yang kuno yang diterapkan kebanyakan pada hari ini di tempat-tempat yang ada di Indonesia itu adalah sangat kuno, yaitu behaviorist yang namanya delivery method. Ya, guru memberikan ilmu kepada siswa terus, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Kalau siswa bertanya, marah gurunya, ya, apalagi gurunya dikritik, marah lagi. Nah, itu jelas nggak benar. Itu kan feodal, itu kan penjajah, gitu. Itu kan berorientasi kepada orang dewasa, berorientasi kepada guru. Nah, sekarang zamannya beda lagi sudah. Apalagi kita masuk ke zaman Gen Z. Gitu. Gen Z itu apa, generasi muda sekarang tuh harus diberikan kemandirian dan peluang, kan begitu. Kalau ditekan-tekan seperti zaman dulu itu udah nggak mau lagi, kan begitu. Sehingga memang harapannya sudah apa namanya melanglang ya kehidupan seperti gambar bumi yang berputar, kemudian gambar kupu-kupu yang bisa terbang, kan begitu. Nah, kalau ini dipotong lingkaran siklik dalam filsafat, ya termasuk wujudnya juga berupa kurva, ya, kerucut, itu juga artinya siklik juga, ya, penggalan daripada metode itu, metode daripada hermeneutika. Tetapi yang memenggal, yang punya ini, dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu sebetulnya dari bagian daripada spiral kehidupan gitu. Maka lahirlah yang namanya realistik matematik sebagai metode yang sangat kuat mendukung etnomatematika. Karena di sini realistik matematik itu berangkat untuk mempelajari matematika, maka dia berangkat dari fenomena-fenomena atau benda-benda konkret. Kemudian dibuat dari benda konkret, maka dia dibuat model. Ya, namanya model material ya, atau ya model konkret lah ya. Setelah model konkret maka model formal. Jadi kalau sudah sampai model formal begini, ya yang terakhir adalah matematika formal. Matematika formal ya sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada lambang bilangan dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan etnomatematika, menyediakan artefak itu di sini benda-benda konkret itu. Nah, jadi cocok sekali dengan metode realistik matematik. Nah, ini psikologi saja ya. Ini psikologi saya lewatkan. Nah, kalau ini kan sebetulnya sejarah perkembangan matematika. Ya, sejarah perkembangan matematika ya sampai sekarang matematika itu ada dua kutub, ada dua kubu. Kubu absolutis dan kubu konstruktif. Kubu absolutis ini salah satu penghuninya adalah matematika murni atau pure mathematician. Kubu Valibisis ini ya para inovator-inovator pendidikan matematika. Kan begitu. Nah, sayangnya jarang atau kebanyakan dari kubu absolutis ini mau menghargai konstruktif. Dia bahkan mengembangkan egonya. Dia menguasai. Kenapa? Karena dipercaya. Dipercaya oleh apa? Dipercaya oleh orang dewasa. Orang dewasa itu apa? Orang dewasa itu pemerintah, dunia, kapitalis, dan seterusnya. Kenapa? Dia itu yang lebih bisa berkarya. Karena apa berkarya? Karena memihak kepada kekuatan.
memihak kepada orang dewasa, memihak kepada orang kaya, memihak kepada penjajah, kan begitu kan? Nah, maka dia menghasilkan karya-karya, laptop, HP, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang cenderung memihak kepada orang kaya daripada memihak kepada orang miskin. Yang di sini konstruktif itu orang miskin. Orang miskin itu orang lemah, orang tidak berkuasa, termasuk anak-anak. Bagi orang dewasa, anak-anak itu miskin, kan begitu. Miskin ilmu, miskin pengetahuan, kan seperti itu anggapannya. Nah, tapi ada pembelanya ya sejak zaman Aristotelian. Ya, kenapa? Karena matematika murni, pure mathematician itu disponsori oleh Plato. Di mana Plato mengatakan bahwa ya matematika itu sudah jadi. Ya, matematika itu sudah jadi. Tinggal manusia sudah diciptakan Tuhan. Itu di dalam rasional kita. Manusia tinggal menemukan saja. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan matematika, hanya belum ketemu saja. Makanya Plato bikin perguruan supaya bisa ketemu, maka ikutilah nasihat Plato, gitu. Kemudian masuklah ke perguruan Plato kan di sana kan. Termasuk di sana di dalam perguruan Plato itu ada diet makanan dan lain sebagainya dalam rangka supaya para siswa-siswanya itu bisa belajar matematika dengan baik. Nah, matematika absolut pure mathematical itu dimantapkan oleh Hilbert. Gitu. Semua matematika yang kamu pelajari di perguruan tinggi itu adalah para siswanya daripada Hilbert. Gitu. Para siswanya daripada Hilbert. Hilbert itu membuat matematika formal. Dan matematika formal itulah matematika deduksi atau matematika murni atau matematika aksiomatik. Dan itu matematika di perguruan tinggi dan matematika untuk orang dewasa. Gitu. Dan itu sangat keras kalau dibanding dengan untuk konsumsi atau untuk dipelajari oleh anak-anak, kan begitu. Kebetulan saat itu Aristoteles sebagai muridnya Plato, dia membantah, menolak klaim Plato. Enggak. Ya, menurut saya Pak Plato, ya, Pak Guru Plato, matematika itu bukan sudah dijadikan, bukan ciptaan, bukan sudah selesai, bukan. Matematika itu dipikirkan berdasarkan pengalaman. Dia adalah pengalaman, maka tidak ada ilmu. Ya, maka lahirlah aliran empiricism. Kalau Plato namanya aliran rasionalisme, diteruskan oleh René Descartes, kan begitu kan. Nah, Aristotelian terus diteruskan oleh David Hume dan seterusnya. Maka di tengah-tengah itulah muncul kompromi, yaitu oleh Immanuel Kant. Immanuel itu mengkompromikan bahwa matematika itu terdiri dari pengalaman dan rasionalisme, kan seperti itu. Nah, ini supaya Anda tahu geomatematika secara nasional dan secara internasional seperti apa perguruan tinggi itu. Indonesia kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan matematika di Indonesia dikuasai oleh kaum pure mathematician ini, ya. Maka si pembuat kurikulum, orang yang bikin konsep kurikulum itu selalu ya dari UI, dari Gajah Mada, dari TB, dari Undip dan seterusnya, matematika pure. Sehingga sampai kapanpun maka selalu bermasalah terhadap inovasi pendidikan. Karena pure mathematics itu berorientasi kepada orang dewasa. Dia tidak peduli orang belajar apa bisa atau tidak bisa, orang mau suka atau tidak suka. Mathematics is mathematics, mathematics is for mathematics, mathematics is beautiful for dia, untuk dia. Tapi kalau di sini dia melindungi siswa, Aristotle, empiricism, Polybism, ini melindungi siswa dengan constructivism. Nah, saya termasuk berada di sini. Etnomatematika termasuk di dalam konstruktivisme. Jadi jangan salah besok kalau kamu bikin landasan teori gitu, supaya tidak dalam bahasa Jawa pating becotot ya, atau pating tidak kompak begitu. Oke, ini kita tinggalkan saja. Ini kan konsumsi filsafat. Jadi kan ini yang tapi nggak apa-apa relevan. Jadi ini ya pikiran kita menurut Immanuel Kant yang di atas itu adalah logika atau
Rasionalisme yang dibawa itu adalah pengalaman. Yang dimaksud pengalaman menurut Immanuel Kant masih pikiran, maksudnya kan begitu. Nah, siswa anak-anak SD itu di dunia bawah ini, yaitu dunia empiris, dunia intuisi, kemudian dunia sintetik dan dunia a posteriori, kan begitu. Nah, sifatnya kontingen itu mengalami perubahan-perubahan. Konsep mengalami perubahan, gejala alam tidak ada yang tetap, selalu berubah. Nah, maka belajar matematika pakai sensori motor, pakai penginderaan, pakai benda-benda konkret, kan begitu, cocok teorinya. Nah, ini masalahnya. Kalau mau inovatif di Indonesia adalah bagaimana caranya merubah pendidikan yang tradisional menuju yang inovatif. Kalau yang tradisional ini sebagai teacher center, muridnya di sini, gurunya di situ, gurunya sangat galak, otoriter, ya paradigmanya adalah mengajar itu adalah transfer, ya memberi ilmu dan seterusnya. Murid dianggap kosong, tidak punya apa-apa, empty vessel namanya. Ya. Nah, ini perlu diinovasi. Inovasi di sini adalah memfasilitasi siswa agar mampu mengkonstruk, tumbuh dan berkembang, menemukan rumus, membangun matematika, membangun hidupnya. Bila mana perlu, matematika lebih hebat daripada muridnya lebih hebat daripada gurunya, nggak ada masalah. Hanya masalahnya ternyata orang dewasa itu mengandung maksud guru, kepala sekolah, pemerintahan, presiden, Donald Trump, ekonomi, industri, kapitalis, itu nggak terlalu suka ya berpihak kepada siswa yang lemah begitu. Mereka ingin tetap menjamin pabrik tetap hidup, industri tetap hidup. Maka pendidikannya harus seperti itu. Siswa dianggap sebagai apa? Siswa dianggap sebagai perangkat daripada industri yang tidak boleh tidak harus ikut begini, kan begitu. Nah, sedangkan yang di sini ya adalah siswa diberi keleluasan untuk berkembang, kreativitas dan sebagainya. Nah, kalau di sini, nah kalau kita menunggu kreativitas siswa, kapan lagi tercapai program ini? Nah, pabriknya setelah dalam arti sudah mulai bangkrut, gini, pendidikannya belum beres lagi, kan begitu. Maka harus ada supaya inovatif. Maka untuk pendidikan di sekolah harus ada perubahan paradigma dari matematika formal, matematika deduksi, matematika aksiomatik, menuju atau dirubah menjadi school matematik atau matematika sekolah yang definisinya beda. Kalau di sini definisinya matematika adalah ilmu, sedangkan matematika sekolah didefinisikan matematika adalah activity. Nah, maka di Eropa, di Australia, di Amerika Utara dan sebagainya yang sudah inovatif sampai-sampai mengatakan kalau di sebuah kelas matematika tidak ada activity, maka tidak ada matematika. Kan begitu. Nah, teorinya dijabarkan turun ke bawah sampai pada cocok dengan yang namanya pragmatisme, boleh. Kemudian cocok dengan teori activity. Nah, teori activity itu diterapkan oleh orang Jawa, ya. Diterapkan oleh orang Indonesia. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu itu kalakone kanthi laku. Nah, diterapkan oleh Presiden Jokowi. Ini maaf nih bukan politik, tapi kenyataan. Ditetapkan oleh Presiden Jokowi, dia membangun Indonesia, dia memaknai Indonesia, dia mengkonstruk Indonesia dengan cara kerja, dan kerja. Aktivitas, dan aktivitas itu ada kaitannya. Walaupun mungkin Jokowi nggak sadar. Tapi saya sebagai profesor bisa mengerti kedudukan itu, kan begitu. Mungkin Jokowi nggak menyadarinya bahwa dia punya filsafatnya, kan begitu. Kalau saya malah bisa menjabarkan apa yang dikerjakan oleh Jokowi itu adalah kerja itu filsafat daripada teori activity, pragmatisme dan seterusnya. Orang Jawa itu bilang bahwa ilmu itu kalakone kanthi laku. Ilmu itu tercapainya dengan dijalankan, kan begitu. Baik. Nah, kalau ini seperti saya sekarang ini omon-omon saja gitu kan. Nah, dalam bahasa Jawanya yang kasar itu ndobos ya Mas Irfan. Oke. Nah, ini satu fenomena yang saya terangkan kepada Anda supaya Anda paham bagaimana sebetulnya apa yang terjadi secara psikologis
ketika siswa itu mengamati benda-benda etnomatematika atau benda-benda artefak, ya, maka kita menggunakan psikologi atau filsafat fenomenologi dari Husserl, ya, filsafat fenomenologi dari Husserl. Nah, filsafat fenomenologi dari Husserl. Filsafat fenomenologi dari Husserl itu apa? Terdiri dua, yaitu idealisasi dan abstraksi. Kalau seseorang itu melihat, saya melihat bunga, begitu ya. Kalau untuk belajar matematika, maka warna jangan diperhatikan. Ya, karena ini kita belajar matematika, kita tidak mempelajari warna. Bau juga jangan diperhatikan. Lalu yang diperhatikan apa, Pak? Yang diperhatikan mungkin besarnya, ukuran, dan banyaknya, begitu. Maka di sini diabstraksi bunga itu, warna dihilangkan, bau dihilangkan, harganya berapa dihilangkan, kan begitu kan? Keindahan dihilangkan, yang tersisa tinggal banyaknya berapa. Nah, ini ada bunga yang dijejer-jejer begini, yang saya ambil ini, saya ambil langsung, saya ambil gambar foto di Jepang pada saat itu, ya, ada taman seperti itu, bagus sekali, bunga berwarna-warni, ya. Nah, diamati oleh kita, oleh siswa, maka dia ngamati. Oh, ini kok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah bunga itu berapa? Nah, 30 suka-suka siswa. Mau dari 1 tambah 1 juga boleh. Mau dari 5 kali 6 juga boleh, 6 kali 5 juga boleh, 5 tambah 5 juga boleh, 6 tambah 6 juga boleh. Suka-suka. Nah, maka yang namanya hidup ini, semua kehidupan itu seperti ini. Tidak ada orang yang terbebas dari fenomenologi, disadari maupun tidak disadari, dikatakan maupun tidak dikatakan, dimengerti maupun tidak dimengerti. Kan begitu, semua manusia tuh dia menjalaninya walaupun dia sadar maupun tidak sadar. Maka kalau sudah diabstraksi begitu, diidealisasi. Idealisasi itu apa? Kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat kamu amati dari benda-benda ini? Kesimpulannya ialah bunganya itu adalah sama dengan 30 banyaknya. Itu idealisasi. Nah, maka ini muncul rumah epoke. Rumah epoke tadi untuk menyimpan yang dikurangi tadi, warna, masukkan rumah epoke, terus apa namanya, harga, masukkan rumah epoke, bau, masukkan rumah epoke. Jadi besok ketika ada artefak, ya, ketika Anda itu membawa siswa itu belajar matematika ke candi, ke lokasi, ke situ-situ dan sebagainya, ya, yang namanya indah itu nggak usah diperhatikan. Ya, ketika sudah masuk gitu, ya, kemudian juga apa namanya, harganya, kemudian harga tiketnya enggak usah diperhatikan, kan begitu kan. Kemudian juga bersih atau kotor, kena ada lumutnya atau tidak, yang enggak usah diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Ukuran, dimensi, gitu, dan mungkin jumlah dan banyak, dan sifat-sifat matematika. Nah itu. Jadi kalau mau observasi pun sudah punya bekal. Jangan asal observasi di sana, suruh observasi arca di candi apa? Di Candi Prambanan atau Borobudur misalnya, karena nggak punya bekal, pulang-pulang laporannya, oh di sana banyak orang jualan pecel, Pak. Ah, itu. Ya. Itu berarti nggak dibekali. Ini penting ya, ini penting fenomenologi. Semua orang melakukan. Jangankan orang, ya, binatang juga melakukan, gitu. Maka binatang itu bisa memetik buah itu karena melihat pohon, kemudian pohonnya diabaikan, kemudian ranting-ranting diabaikan, daun-daunnya diabaikan, yang dia lihat buahnya saja. Maka dia petik buah itu, kan begitu kan. Nah, itu artinya dia sudah melakukan fenomenologi Husserl ini, kan begitu. Oke, saya stop share dulu ya. Karena kalau saya ngomong terus begitu, cenderung Anda itu saking nikmatnya mendengarkan, apalagi ini bulan puasa. Ya. Kayak lama-lama mendengar suara Pak Mas itu seperti suara drum band. Deng, 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 deng. Aduh, ngantai Pak. Ya.
Terserah memandang Pak Marsikit, kamu kalau mau kamu abstraksi nanti lama-lama Marsikit jadi apa? Mudah-mudahan tidak jadi hantu ya. Tapi nggak usah lah jadi bintang film ya, biasa saja loh. Ya Pak Irfan ya. Gitu. Ya, dia, oh saya mau melihat Pak Marsikit, mau saya abstraksi ya. Ya, itu. Gimana Pak David? Kalau ada sesuatu yang menarik atau sulit atau apa, silakan. Saya diinterupsi. Wah, ini merdeka kita. Pendidikan kan memerdekakan diri, you know? Nah, gitu loh. Ini cocok sekali, ya, cocok sekali dengan sifat siswa yang supaya dia kreatif, maka dia memerdekakan. Tapi jangan kebablasan kemudian minta merdeka dari NKRI. Ya. Itu kebablasan. Maka dulu ya ujian nasional dipertahankan, ada yang punya alasan gitu ya. Nanti kalau ujian nasional nanti jangan-jangan apa NKRI nanti melepaskan diri ya. Apa hubungannya ya? Metode di sekolah mengajar, di sekolah memberi kemerdekaan siswa kok jadi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan provinsi kan nggak logis gitu ya. Ya jauh lah ya. Nah ini kan kita fokusnya pada ruang lingkup pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya Prof. menulis. Ya, Bar. Tolong Pak Muhammad Irfan, tolong ditulis. Tugas berapa Pak Irfan? Tugas di situ tugas 2 apa tugas 3? Tugas 2 ya? Tugas 2, Pak. Ya, tugas 2 menulis kembali, menuliskan atau membuat narasi gitu ya. Tugas kedua membuat narasi atau menuliskan, membuat atau menuliskan narasi dari makalahnya Pak Marsikit di Chiang Mai itu. Moga dibuat Mas. Ya, waktunya 1 minggu aja ya, supaya nanti bisa memikirkan langsung menukik ke etnonya gitu ya. Nah, jadi tugas 2 waktunya 1 minggu, berarti deadline-nya hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 13. Hari Kamis tanggal 13 pukul 24.00 WIB. Tolong Pak Irfan dituliskan di WA ini. Baik, WA Pak Irfan masuk di WA RPL juga toh? Masuk, Prof. Baik, di Kemis membuat cepat dituliskan. Ya. Siap, Alhamdulillah. Ini Pak Irfan saya ajak, walaupun dia dosen filsafat, tapi saya ajak ke etno karena apa? Saya mengajukan proposal penelitian etno dengan Pak Irfan. Ya Pak, sekalian, ya, sekalian pencerahan. Nah, besok siapa tahu nanti yang ngambil estafet nanti mengganti saya nih Pak Irfan, gitu. Dan Pak Heru, kan gitu kan. Itu. Karena saya 2,5 tahun lagi pensiun. Udah ingin pensiun saya. Berkebun ya, Prof ya. Iya, berkebun masalahnya. Ya, dan mau pensiun malah tugasnya mau banyak sekali. Bertumbuh-tumbuh saya paling berat saya kalau tugasnya banyak sekali itu bertumbuh-tumbuh berlari-larian. Kayak tadi pagi tumbuhan ya. Kuliah kok disuruh nguji gimana ya. Aduh, harus lari-lari ke sana. Nah, itu kalau masih muda sih, kalau sudah tua seperti saya kadang-kadang pilih duduk ya. Askarmu kono pilih duduk. Bapak di mana? Aku sedang duduk ya. Mau ke sana lah gimana? Lah tumbuhan salahnya bikin jasa kok tumbuh-tumbuhannya gitu. Ya, gitu. Saya udah kok pesen ya, kalau bikin jadwal buat saya dikasih jangan yang jam 7 pagi. Tetap kasih jam 7 pagi. Aduh, orang udah tua kan repot gitu ya. Baik, saya teruskan ya. Saya teruskan. Prof, bisa bertanya? Ada pertanyaan? Ada, Prof. Pak David, silakan.
Baik, terima kasih Prof. Yang saya mau tanyakan dari penjelasan Prof itu bahwa misalkan ada kita yang melihat itu jangan melihat warna seperti tadi contoh bunga tersebut. Kita jangan melihat warna, namun kita melihat dimensinya atau ukurannya. Nah, pertanyaan saya kan ingin mengambil yang dari etnomatematika, namun kain. Nah, pertanyaannya, misalkan kalau saya membawa kandungan matematika pada siswa untuk mengajarkan tentang kain tersebut, lalu dari siswa mempertanyakan, Pak, kalau dari keindahan itu tidak ada, bagaimana menjadi daya tarik untuk mendapatkan nilai dalam konteks penjualan ini? Seperti itu mungkin. Ini di ujungnya kita itu, pada akhirnya. Kalau daya tarik kan di awalnya, kan begitu. Pada akhirnya ketika mau eksekusi itu loh. Ketika mau eksekusi matematika, ya loh. Nah, ketika mau eksekusi masuk, ya awalnya sudah justru etnomatematika tertarik itu karena budaya. Tapi ketika kita itu sudah sampai kepada mengukur panjang, budaya dilupakan. Ya. Apa kita ya mentang-mentang suka ya dengan tariannya ya ngukur sudut sambil menari-nari. Itu namanya berarti kita nggak bisa melakukan kehidupan yang normal gitu kan. Ya, melupakan itu artinya begini Pak David ya. Sekarang saya melihat sebelah atas kiri di layar saya loh, maaf. Saya nggak sengaja juga sembarang di situ. Yang tampak di layar ini adalah Ibu Fitri ya. Ibu Fitri. Nah, saya sekarang memandang Ibu Fitri. Fokus pada Ibu Fitri. Maka yang lain-lain itu nggak kelihatan. Ini prosesnya ya, ini prosesnya seperti itu. Nah, sekarang ketika saya mau menjawab pertanyaan dan pertanyaan ternyata Pak David, maka saya cari Pak David di layar sebelah mana. Maka pelan-pelan Bu Fitri saya tinggalkan. Sorry ya Bu, saya tinggalkan Bu Fitri gitu. Oh, nanti pertanyaannya gimana Pak? Kok di anak tirikan, yang satu dicari, yang satu ditinggalkan? Begitu, bukan begitu. Maka dalam rangka menemukan Pak David, Bu Fitri saya singkirkan. Saya masukkan ke rumah Epoke. Bahkan Pak Irfan saya singkirkan, saya masukkan ke rumah Pak Epoke. Terus Mbak Eka, Usna, Vita, Aulia, semua yang lain saya singkirkan, saya masukkan. Yang terakhir, yang tersisa cuma Pak David. Nah, kemudian saya ajak komunikasi, Pak David mau tanya apa. Nah, kalau saya tidak melakukan itulah di bawah kesadaran, ini namanya psikologis Pak David. Itu terjadi di bawah kesadaran sangat cepat sekali ya. Manusia kan ciptaan Tuhan. Nggak ada komputer atau robot yang bisa menandingi ciptaan Tuhan. Kan begitu. Nah, dengan otomatis begitu. Nah, ketika saya sudah berbincang-bincang dengan Pak David, lupa saya. Ya, jangankan Mbak Fitri, jangankan Eka Usta, istri saya saja saya lupakan kok. Dalam rangka supaya saya bisa berdialog dengan Pak David. Itu namanya prinsip Epoke. Disimpan dalam memori seperti itu. Kalau saya naik motor dari rumah ke kampus, itu yang saya lihat itu bermiliar-miliar benda yang berdatangan. Ada orang jualan, ada orang ngebut, ada cewek, ada cowok, ada orang tua, ada pertigaan, ada batu, ada pohon dan sebagainya. Kalau nggak saya singkirkan itu, saya nggak sampai ke kampus. Tahu ya Pak David ya? Maknanya kayak gitu, maknanya. Tapi bahwa saya ke kampus, Pak, kenapa sih? Oh, ke kampus kok jalan-jalan disingkirkan, ya, jalan ke Solo disingkirkan, jalan ke Magelang disingkirkan. Lu Bapak ini gimana? Bapak ini kok tidak memerlukan jalan? Jangan begitu, disingkirkan artinya fokus gambarnya tadi hermeneutika itu fokus ke situ. Itulah yang namanya fokus. Jadi manusia bisa hidup tuh karena fokus. Gitu? Manusia bisa hidup tuh karena fokus. Kalau tidak fokus, maka orang jadi gila.
Sudah ya? Ada yang lain? Saya teruskan ya. Saya teruskan. Nah, inilah di dalam yang ideal di dalam pikiran kita itu tiga absolut, sempurna. Kan begitu. Tapi di luar pikiran, di dalam realita, dunia empiris, ya, dunianya anak-anak, tiga itu macam-macam. Ada hitam, ada hijau, ada merah, terbalik, ya, tertelungkup, dan seterusnya. Kan seperti itu. Juga segitiga. Segitiga yang ada dalam pikiran itu segitiga yang sempurna. Tapi kalau kita datang ke candi, kita menemukan segitiga yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari batu gamping, batu padas, segitiga besar, segitiga kecil, dan seterusnya. Beda-beda. Ada yang sudah rusak, ada yang lumutan, ada yang dicat warna-warni. Kan seperti itu. Itu semuanya segitiga. Tapi kan ke dalam matematika kan kita tidak pernah diketahui segitiga merah, diketahui segitiga biru, kan enggak, cukup segitiga saja. Nah, kenapa? Ya itulah, karena orang matematika sudah melakukan idealisasi. Ya. Nah, kejadian kalau orang matematika tidak melakukan idealisasi, contohnya ya, diketahui lingkaran. Umpamanya ini bisa bikin soal. Kalau tadi menuruti Mas David ya, aku bikin lingkaran. Gitu. Diketahui sebuah lingkaran gitu, yang terbuat dari kayu jati gitu. Dan kayu jati itu adalah kayu jati nomor 1 yang tumbuh di Pulau Jawa di pantai utara gitu. Ditebangnya pun malam Jumat Kliwon gitu. Kemudian jam 12 malam sebelum menebang, para warga kampung itu pada melakukan selamatan atau kenduri gitu. Dengan doa-doa ritual ya. Kemudian para yang tetua di situ kemudian memimpin penebangan kayu itu, dibawalah ke balai desa, kemudian diangkat ke Yogyakarta, kemudian dimasukkan ke labnya Pak Marsigit, kemudian dipotong-potong jadi bentuk segitiga, dari bentuk lingkaran. Diketahui ya, jari-jari lingkaran itu adalah 1 meter, hitunglah volumenya. Coba dalam rangka cinta budaya, dalam rangka cinta lingkungan hidup, dalam rangka cinta teknologi dan sebagainya, guru matematika bikin soal seperti itu kejadiannya. Bisa. Tapi kan guru matematika yang ada kan hanya mengikuti saja yang sudah ada. Mitos itu kalau nggak berpikir. Hanya ikut-ikutan saja. Kan nggak pernah kreatif. Nah, kalau kenapa nggak pernah kreatif? Coba saja memberontak gitu loh. Seperti Pak David tadi, saya ingin ya batik keindahan kayak gini kok nggak boleh gitu ya. Ya, sekarang sudah bisa dibayangkan ya Pak David ya, andai kata gitu, tidak ada terjadi proses fenomenologi gitu. Kan kacau semua kan. Hidup pun akan menjadi kacau dunia ini kan begitu. Baik, saya teruskan ya. Oke. Juga begitu ya persoalan-persoalan. Nah, ini tadi persoalan bunga tadi ya. Nah, ini yang realistik. Nah, ini maka kalau hermeneutika diterapkan di di pembelajaran matematika, maka yang di bawah itu matematika horizontal untuk anak-anak, yang untuk orang dewasa itu maksudnya yang benda-benda konkret itu adalah matematika horizontal, sedangkan yang formal itu matematika vertikal. Ini berdasarkan daripada realistik matematik. Nah, ini dia bahwa matematika di sekolah didefinisikan sebagai activity. Ini enggak kebetulan tidak muncul kata-kata activity. Oh, ada di sini activity. Jadi sebagai kegiatan. Matematika adalah kegiatan menelusuri pola dan hubungan. Matematika adalah kegiatan melakukan problem solving. Matematika adalah kegiatan investigasi dan matematika adalah kegiatan mengomunikasikan sifat-sifat matematika. Begitu.
Nah, baik. Kemudian ini penggunaannya, ya ini contoh dari realistik itu, dan isinya di situ. Kalau ini kan kontekstual. Nah, kalau etnomatematika yang kontekstual itu dibuat artefak etnomatematika. Jadi saya ulangi, tugas kedua adalah menarasikan, ya, menarasikan makalahnya Pak Marsigit yang berjudul tadi apa Pak Irfan. Kemudian apa namanya, deadline-nya hari Kamis 13 Maret, ditulis dalam bentuk PDF, ya, dikirim ke emailnya Pak Marsigit dan emailnya Pak Irfan. Tolong ditulis Pak Irfan. Ini tugas 2 itu. Gitu. Baik. Kalau sudah, sekarang kembali lagi. Saya ingin apa namanya, share yang kemarin, ya, yang kemarin. Ini setali 3 uang dengan filsafatnya. Oke, saya akan enso, maka saya akan buka. Itu yang memperebutkan. Sudah saya kirimkan? Pergulatan memperebutkan? Sudah, Prof. Ya. Tugas 2 tadi itu, sekarang yang memperebutkan itu adalah dari Paul Ernest itu. Oke. Saya akan kita sampai jam 15.30 ya? Iya, Anda nanti pada kuliah lagi enggak? Enggak ya? Ya sudah. Kalau begitu, ini sebetulnya kalau saya menerangkan itu, ya, kalau saya menjelaskan itu apa namanya, kalau tidak ada triggernya, triggernya itu biasanya kuis masalahnya. Ya, triggernya itu kuis. Ya, kalau belum dibikin kuis, Anda tidak mengetahui dan tidak mau mengakui bahwa itu penting. Setelah dikuiskan baru tahu gitu ya. Baik, kalau begitu ya, mengerjakan kuis ya. Nanti ya dengan cepat ya, mungkin beberapa saja. Silakan, kuis keberapa sekarang? Kuis 3, Prof. Kuis 3, silakan. Kuis 3, ideologi pendidikan, tentang ideologi pendidikan. Oke. Nomor 1. Hakikat ilmunya kapital itu apa? Tulis langsung jawaban. Pak Irfan kalau bisa wah, berarti ya saya harus ketik di WA ya, bentar. Supaya soalnya ya, oke. Saya bukanya WA, nanti sulit nanti kalau nggak saya WA. Saya pikir WA ya. Jadi hakikat keilmuan, hakikat ilmu menurut kapitalisme itu apa? Gitu ya. Friday Ethnology. Kuis berapa? Kuis 3 ya? Ya, Bro. Alhamdulillah. Hakikat ilmu atau hakikat matematika juga boleh. Hakikat matematika menurut
kapitalisme itu apa? Anda siap kirim WA kepada saya ya, dan ke Pak Irfan nanti. Dua, hakikat matematika menurut Progress Educator. Menurut Progress Educator itu apa? Tiga, hakikat siswa menurut kaum atau menurut kaum industrialis. Itu apa? Berikutnya, hakikat belajar. Hakikat belajar menurut public educator. Hakikat belajar menurut public educator itu apa? Nomor 5, tujuan pendidikan matematika menurut Kapital. Itu apa? Nomor 6, tujuan pendidikan matematika menurut Progress, menurut public educator. Itu apa? Evaluasi. Model kapital itu apa? Nomor 8, evaluasi menurut public educator. Itu apa? Ya, cukup 8 saja karena masalah waktu. Silakan dikirim ke saya. Silakan, saya tunggu kirim ke saya.
Nanti saya kirim jawaban Anda. Sudah? Yuk. Masih sedikit yang bergetar. Cuma disuruh ngirim jawaban saya bergetar. Ya Pak Irwan. Ini mahasiswa itu aneh-aneh ya. Cuma disuruh ngirim jawaban aja bergetar. Bergetar HP-nya. Ya, 8 saja. Ini sekedar untuk men-trigger. Jadi sebelum saya menjelaskan itu kalau sudah di-trigger, oh ternyata ini penting loh. Kalau enggak, melihat hanya pusing saja atau sepintas lalu ya, apalagi ini menjelang berbuka puasa. Integral itu ya terasa apa? Terlihat seperti mie goreng. Baik, sudah semuanya? Jangan lama-lama nanti. Ya. Ayo saya tunggu semuanya ya pada saya dan Pak Irfan. Siapa yang belum? Sudah semuanya ya? Nanti kalau saya kirimkan jawabannya nanti kamu terkena fait accompli loh. Loh Pak, saya jawab betul loh Pak, dikira cheating ya. Nah, salahnya kamu nggak ngirim-ngirim tugas, nggak ngirim-ngirim jawaban itu ya. Sudah semuanya? Sudah? Sudah, Prof. Baik, kalau begitu saya kirimkan jawabannya. Silakan dikoreksi. Itu yang Friday, saya kirimkan yang hari Kamis. Yang Tuesday at no mana sembunyi di bawah. Tuesday at no itu. Ya, silakan. Yang Jumat dan Kamis masing-masing sudah ada jawabannya. Tolong dikoreksi dengan cepat. David, betul berapa? Aziza, betul berapa? Benar 0. Benar 0. Aziza? 0, Prof. 0. Sarin? 0, Prof. 0. Pita? 0, Prof. Widya? 0, Prof. Ivo? 0, Prof. 0. Samberi? 0, Prof. Kemudian Aulia? 1, Prof. 1. Hani? 2, Prof. Yuliana? 0, Prof. 0. Andi? 5, Prof. Berapa? 5, Prof. 5. Baik. Baik. Jadi kalau sudah pernah melihat bukunya, mencermati, bisa menjawab. Oke. Oke. Sekarang yang hari Jumat, RPL, Friday. Saya cek. Ya, oke. 4 orang kok. Kuis 1, 2, 3. Oke. 3. Dina? 0, Prof. Fitri? 1, Prof. Novan? 1, Prof. 1. Usna? 1, Prof. 1. Oke. Sudah toh yang RPL itu aja toh. Oke. Jadi saya tadi pertanyaannya hanya membaca tabel saja. Tabelnya ini saya share buat Anda. Ya. Tabelnya di
Mana tadi? Ntar. Oke. Nah, itu. Jadi saya share tabelnya itu. Jadi tabel yang ada di memperebutkan filsafat. Ini saya ambil dari bukunya apa? Paul Ernest. Jadi pertanyaan saya tadi itu nomor 1, hakikat matematika menurut kapitalis. Nah, sebetulnya kapitalis itu ya industrial trainer ini, ya body of knowledge ini hakikat matematika sebagai body of knowledge. Nah, di sini kan science, tapi maksudnya science itu matematika, jadi body of knowledge. Kemudian yang nomor 2, hakikat matematika menurut progress educator. Kaum progress educator memandang matematika sebagai proses of thinking. Kemudian hakikat siswa menurut kaum industrialis. Hakikat siswa menurut kaum industrialis sebagai empty vessel. Empty vessel. Kemudian hakikat belajar menurut public educator. Hakikat belajar menurut public educator konstruktif. Bisa hermeneutika sebetulnya. Kemudian tujuan pendidikan menurut kapitalis. Tujuan pendidikan, menurut tujuan pendidikan menurut kapitalis sertifikasi. Ini sertifikasi juga boleh, public back to basic juga boleh sertifikasi. Demikian seterusnya, sehingga tabel ini dengan saya membuat kuis berharap bahwa Anda itu menganggap tabel ini penting. Karena 1, 2, 3 kolom itu mewakili tradisional sebelah kiri, yang kanan itu mewakili inovatif. Nah, di bangsa Indonesia seperti apa? Bangsa Indonesia kalau dalam bahasa Jawa pating blenteng. Bahasa Indonesia bangsa yang mencari diri. Ya, mencari kompromi, berdiskusi dan sebagainya, adu kuat politik, kuat yang punya kekuasaan dan lain sebagainya, ya pokoknya ya, sehingga pendidikan di Indonesia bersifat kompromistis tapi tidak konsisten. Misalnya kalau di atas dari sisi politik, Indonesia kan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi harusnya ke bawah itu sesuai dengan kolom ini. Pendidikannya kalau mau sehat dan konsisten, ya matematika sekolah dianggap sebagai social activities, kemudian konstruktif, demikian seterusnya. Penilaiannya itu sebagai portofolio atau assessment, demikian seterusnya. Tapi kenyataan kan tidak. Kita bahkan akan kembali ke ujian nasional tadinya. Ujian nasional itu apa? Ujian nasional itu eksternal test. Itu sangat bertentangan sebab eksternal test itu dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak melindungi siswa. Maka sebetulnya ya kalau mau inovatif ya internal test atau portofolio atau apa social contact atau authentic assessment. Itu kira-kira dari saya. Sekali lagi ya diketik dalam PDF tugasnya dan dikirim ke saya dan ke Pak Irfan. Kalau di Prof, ya tokennya itu nggak bisa diapain lagi. oh ya. Sekarang persensi ya. Ya. Sekarang persensi yuk, kita persensi yuk. Oke, iya. Persensi. Sekarang tokennya nggak bisa berarti kalau tokennya nggak bisa, gimana ya? Kalau tokennya nggak bisa berarti di reset. Di generate itu, Prof, Nggak ada ya di atas. yang warna orange. Nggak, yang nggak mau. Berarti lihat daftar pesertanya. Oh iya, lihat daftar pesertanya nanti. Baik, saya generate tokennya. Tokennya itu SXV8. Copy SXV8. SXV8. Di choose di etno token ya.
Token, ya ada nih. Itu. Oke. Sudah bisa? Sudah, Prof. Oke. Good. Saya akan cek Google-nya tadi close. Saya akan buka reload halaman. Ya, semua sudah tanda tangan, sudah hadir untuk yang hari Kamis. Sekarang yang hari Jumat. Sekarang yang hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Jumat. Oke. Sensi kuliah yang keempat. Kuliah yang keempat. Landasan 3. Landasan 3. Terus landasan 3. Terus saya simpan. Tokennya adalah saya copy. Friday Ethno RPL. Oke. Tokennya saya ketik adalah RF1W. RF1W. Kemudian akan saya cek keempat-empatnya, cek mahasiswa. Belum ada yang persensi. RPL lalu. Belum muncul, Prof. Oh, 15.45 ya? Iya, Ya udah nanti kita tutup saja dulu ya. Kita tutup saja dulu, nanti persensi sambil berbuka puasa. Jangan. Ya, nanti aja ditutup juga enggak apa-apa. Izin, Prof. Ya. Tokennya masih sama yang tadi, Prof. Apa? Tokennya sama yang tadi barusan ini, Prof. Tokennya tadi sudah saya kirimkan kan di WA paling bawah. Oh iya, baik. Ya, sekarang dicek coba. Belum bisa. Ya tunggu 15.45. Belum ada, Prof. Belum muncul. Ya, tunggu ya, nanti aja. Setelah tunggu, aku juga akan cek. Gitu ya. Oke. Baiklah. Demikianlah Mas Irfan. Mas Irfan ini sebagai volunteer ya luar biasa mengumpulkan, mencatat dan sebagainya dalam rangka supaya bisa menghayati nanti penelitian etno seperti apa gitu ya. Nah, sebagai info awal gitu ya. Jadi nanti setelah ini tugasnya nanti Anda menukik ke tugas untuk identifikasi ya kompetensi siswa di SMP ya. Yang kira-kira Anda akan mengajar di mana dan Anda akan mengajar apa. Kompetensinya apa, identifikasinya seperti apa, silabusnya di mana ya. Gitu. Nah, apakah ngajar geometri, apakah aritmetik, atau aljabar. Nah, itu tahap pertama. Tahap berikutnya nanti ada tugas, yaitu identifikasi artefak etno. Jadi Anda bisa mulai kalau punya waktu, Anda bisa ancang-ancang. Artefak etno itu diambil dari artefak etno yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Ini supaya Anda senang, siswa senang, masyarakat bermanfaat, kan begitu. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan karena masih salah paham saja ketika ujian, dosen pengujinya pun salah paham. Saya betul-betulkan itu ya. Etnomatematika ada 2, etnomatematika tinggi dan etnomatematika rendah. Etnomatematika tinggi itu di perguruan tinggi, artinya ialah menggunakan matematika untuk membangun budaya. Itu bukan urusan anak SMP. Ya.
Itu urusan Pak Nyoman Nuarta bikin IKN Garuda, patung Garuda itu. Enggak. Itu etnomatematika itu. Kalau dia menggunakan matematika untuk bikin patung itu. Nah, etnomatematika tingkat rendah ya kita ini matematika di sekolah, yaitu menggunakan budaya untuk belajar matematika. Guru tidak harus paham budaya. Asal sudah ada budaya kemudian bisa digunakan, selesai. Ya, Pak David, jangan dihantui, harus bisa bikin kain batik ya. Ya, jangan dihantui, harus gimana cara bikin candi Prambanan. Apalagi siswa ya, disuruh gitu, ini bukan kapasitasnya. Cukup etnomatematika yang ada di sana, kemudian kita gunakan, bisa nggak dipakai untuk pembelajaran matematika? Belum tentu bisa semuanya, mungkin bisa sebagian, mungkin gabungan antara artefak satu dan artefak yang lain. Mungkin cocok ini, tapi itu tidak cocok untuk itu. Demi itulah perlu diselidiki. Begitu. Salah paham itu. Dosen penguji pun salah paham. Lu ngapain kalau kamu nggak ngerti budaya? Ya? Pakai etno, ya nggak usah pakai etno aja kalau nggak ngerti budaya. Lah salah itu. Itu tingkat tinggi matematika terapan. Ini SD SMP, ya dia menggunakan etno apa sebagai ganti daripada kontekstual. Sebab semua etno itu kontekstual, tapi kontekstual yang berbudaya gitu. Jadi teori pendidikannya itu teori pendidikan yang kontekstual. Ya. Kemudian metodenya nanti bisa berbagai macam metode yang bisa digunakan secara bersama-sama. Misalnya teori Brunner bisa dipakai. Pokoknya semua yang inovatif. PJBL bisa dipakai, problem based learning bisa dipakai, realistik matematik bisa dipakai, kan begitu. Ya. Baik, itulah saudara. Semoga Anda tetap semangat. Saya mengucapkan selamat belajar. Ya. Nikmati hidup di Jogja ya, bagi teman-teman dari luar Jawa ya. Pak David, halo Pak David. Siap, Prof. Ya. Tidak kesulitan toh mencari kuliner di Jogja? Di Jogja kulinernya lengkap sekali ya. Oh itu saya kemarin jam sekarang ini di Gajah Mada itu antara perbatasan Gajah Mada dan Karangmalang penuh itu sekarang itu. Ya jualan apa saja ada di situ. Sampai macet jalannya Karangmalang Utara itu loh. Nah itu kalau mau yang di kos di Karangmalang kalau mau jajan di situ mau menjelang buka ngabuburit ya gitu ya. Baik, saya minta maaf kalau ada kekurangannya dan juga Pak Irfan ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Anda semuanya. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa sebagai keyakinan kita masing-masing, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Untuk yang RPL ditunggu 5 menit kira-kira. Nanti Anda presensi gitu. Pakai HP saja nggak ada masalah. Gitu ya. Enggak Pak Irfan? Terima kasih. Prof. Kalau mau dipoto juga boleh di screen